Jadi memang tu fungsi masjid, salat. Nah, fungsi yang ketiga wa atazaka, fungsi tazkiyah, mensucikan jiwa, termasuk mensucikan harta. Karena itu orang kalau datang ke masjid memang tujuannya bagaimana jiwanya menjadi bersih. Makanya Bapak Ibu kalau di masjid itu kan tenang hati atau. Nah, ketenangan hati itu karena jiwa kita bersih. Karena Bapak Ibu setiap kita berada di tempat-tempat seperti ini, maka dosa kita digugurkan oleh Allah. Itu janji Allah begitu, ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihi illa salah satunya ghasyiyatuhumur rahmah, hafathumul malaika. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Nah, makanya kita berada di masjid ini, itu dosa kita digugurkan, hati kita tenang. Nah, hati kita tenang itu karena jiwa kita bersih. Kalau jiwa kita banyak kotorannya, dosanya pasti tidak akan tenang, Bapak Ibu. Nah, memang itu fungsi masjid. Nah, itu makanya sering berkatakan kalau orang masuk masjid itu kok takaluk, itu tanda jiwanya bersih. Nah, tenang hatinya kan. Nah, ya. Kalau orang jiwanya tidak bersih, tidak betah di masjid, Bapak Ibu, yakinlah kamu, gelisahnya di masjid, Pak. Kalau ada jiwa orang tidak bersih, dia tidak akan betah di masjid, Pak. Tidak betah, yakinlah kamu. Kalau ada orang takaluk di masjid, kau tanda betah tu, Bapak Ibu. Tanda jiwanya bersih itu. Jadi begitu, Bapak Ibu. Ya. Dan yang paling penting, fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Bagaimana masjid itu menjadi sumber hidayah. Jadi petunjuk Allah memang di sinilah Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan hidayah. Makanya banyak orang Bapak Ibu yang ketika masuk masjid hatinya dilunakkan oleh Allah. Karena memang di sini sumber hidayah. Jadi masjid harus berfungsi seperti itu. Nah, fungsi yang terakhir itu disebutkan di surah Al-Baqarah 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayuzkara fi hasmuh wa sa'a fi kharabiha. Tidak ada kezaliman atau dosa yang paling besar daripada orang-orang yang menghalangi orang-orang datang ke masjid-masjid Allah untuk berzikir menyebut namanya. Itu kata Allah begitu, Ibu ya. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali mereka yang menghalangi orang datang ke masjid-masjid Allah untuk berzikir menyebut nama Allah. Oh, bisik-bisik Pak Ibu nampak dia. Kalau memang sengaja mereka menghalangi orang datang ke masjid untuk ibadah menyebut nama Allah, berzikir, tidak ada dosa yang lebih besar dari itu kata Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau ini ya, kalau benarlah ini ada konspirasi untuk membuat masjid sepi, menakut-nakuti umat Islam ke masjid, kalau ada itu benar, maka tidak ada dosa yang paling besar kecuali mereka yang menghalangi orang datang ke masjid-masjid Allah untuk menyebut nama Allah. Karena memang fungsi masjid itu manusia harus datang ke rumah Allah, di situlah sebut nama Allah, di situ panggil Allah. Tidak ada ibadah yang paling hebat kecuali kalau kita lakukan di rumahnya. Kita mau memanggil Allah yang paling baik tentu datang ke rumahnya. Itu yang paling baik kalau kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada Allah, datangi rumahnya. Sama juga, Pak. Apa kalau mempersembahkan sesuatu kamu yang paling hebat datangi ke rumah Bu. Tu teguh patangnya nanti dagiang ke rumah Bu, Pak. Makasih banyak Ibu ya. Ya, malam-malam 4 jam 9 nyampe nanti ke rumah Bu, Pak. Gitu. Jadi memang begitu juga dengan Allah, Pak Ibu. Ibadah terbaik di rumahnya. Memang Allah ada di mana-mana. Allah semua melihat kita, mengetahui apapun yang kita lakukan hingga yang ada di hati kita. Tapi yang paling baik kalau kita datang ke rumahnya.
Jadi saya tak tahu Pak Ibu kondisi hari ini, tapi kalau memang sengaja ada orang yang menghalang-halangi datang ke rumah Allah, maka kata Allah tidak ada dosa kezaliman yang lebih hebat dari itu. Silakan Pak. Kalau yang melarang itu atau yang membuat rencana itu orang yang bukan orang Islam, tentu dia tidak banyak paham bagaimana seharusnya masjid. Apakah mereka itu bisa digolongkan kepada orang-orang yang menghalangi? Karena dia tidak mengerti kan soalnya. Sebab kalau sekarang kita lihat kan yang mengatur ini kan orang ya agamanya Kristen gitu aja lah terang-terangan. Iya, kan kalau sudah begitu keadaannya kan nanti azabnya berlipat-lipat. Pertama karena tidak berimannya, karena kufurnya. Yang kedua karena menghalangi orang beriman untuk beramal. Lebih hebat lagi malah azabnya Pak. Ya, maka azabnya berlipat-lipat nanti itu. Tapi ini saya tidak mengatakan ini seperti itu ya. Kalau ada orang yang menghalang-halangi orang datang ke masjid-masjid Allah untuk mereka berzikir menyebut nama Allah, siapapun dia, tidak ada dosa yang lebih hebat daripada itu. Nanti bacalah di surah Al-Baqarah 114. Karena fungsi masjid selain yang tadi saya sebutkan di At-Taubah 18, salah satunya fungsi zikrullah. Di masjid itu harus dikumandangkan zikir-zikir. Orang-orang di sana harus menyebut nama Allah, dan salah satu seperti kita sekarang ini berzikir namanya kita menyebut nama Allah. Ada orang menghalangi begitu, tak boleh taklim, tak boleh ceramah, tak boleh tabligh akbar, tak boleh khutbah, tak boleh. Itu cobalah nanti di akhirat tu. Kalau nak percaya, tunggulah mati tu. Tu saya lihat sudah tu. Gitu Pak Ibu. Nah karena itu ada beberapa adab yang harus dijaga kalau kita ke masjid. Ya, minimal ada 6. Pertama disebutkan di Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Kata Allah, wahai anak Adam, ya, kalau kalian datang ke masjid, maka pakailah pakaianmu yang terbaik. Itu adab Ibu ya. Bapak Ibu setiap datang ke masjid, perintah Allah pakai pakaian yang terbaik. Dan bukan yang mahal Pak Ibu ya, yang terbaik. Seperti apa Bapak Ibu ke kantor, pergi barale, pergi menemui Pak Gubernur, pejabat, seperti itu pula pakaiannya datang ke masjid. Jadi ibu-ibu ke masjid daster lalu dipakai. Ya kan dia pakai mukena Ustaz, betul, tapi baunya beko. Awak kalau lalu kau Ibu kadang-kadang makan ringik bagai. Mana tahu apa yang terjadi ketika awak lalu apa Ibu? Kadang bertepai bagai. Ya. Mungkin dia awak tak bau apa Ibu, dah biasa hidung awak. Orang lain ketika mau ke bawah tu, itu sabalah sok kida tu Ibu. Untung-untung lah pakai masker ya. Kini ya kau nak pakai masker tu. Meluik pawiknya tu. Makanya ibu-ibu kalau ke masjid tu pakai pakaian yang terbaik. Ya. Bukan yang mewah, bukan yang mahal, yang mewah bukan, yang terbaik. Bapak-bapak juga begitu. Makanya Bapak ibu-ibu jangan pakai ke masjid ini pakaian bekerja. Ya ada orang, saya sering katakan kalau Bapak ibu bekerja, ibu bapak-bapak yang bekerja di luar rumah yang berkeringat siang tu, kalau mau pergi ke masjid zuhur itu ganti bajunya, bawa baju ganti. Jangan baju berkeringat tu saya. Bekok apalagi laki-laki kalau sujudnya mengembang ketiaknya Pak Ibu ya. Kan bisa tabayang di sawalah itu. Apa yang akan terjadi ya pikiran orang sawalah ada nak kedakitnya besok dia. Itu caknya apa? Ya. Pakai pakaian yang terbaik. Ya. Makanya ambo ko Pak Ibu. Ampik lampi ujung ambo Pak Ibu. Ya, yang dalam ni ketek, tu kaus, tu batik, pakai kuat. Bawa ke betul abu kadang ceramah aku pun ruang asih Ibu. Kalau nak ruang asih abu ceramah banyak keringat Ibu Ibu. Abe ko basah ketiak abu Ibu sujud cek sawalah. Ustaz ko kancang ya bau ngiro ya. Ada Ibu. Kan berdosa orang ada Ibu Ibu. Tapi kalau mau deko tak ada dapat tutui. Ya, aman. Ko nak bergaya bola Ibu. Ko mengaman ke orang sawalah ambo sebenarnya ko.
Kena perintah agama begitu, kalau mau ke masjid pakai pakaian terbaik. Ya. Bapak jangan pakai pakaian ya yang bermerek-merek. Kan ada di belakang baju merek-merek bagai Pak. Yang merek itu ambil sakit hati bagai Pak. Yang membaca ini gila. Cik orang belakang tiang mah dalam kita gila je. Jadi adab ke masjid seperti bapak-bapak ko lah. Pakai pakaian yang terbaik. Tak apa-apa, baju itu kita saya pakai itu pun setelah dipakai aku gantung balik, hanger balik. Aku ambil lah balik. Tak mesti setiap ke masjid kau diganti baju taruh lah Pak. Boleh saja pakai baju tu nya, tapi jangan dah seminggu dulu dicuci lah, gak sampai hari cuci lah, gak 3 hari cuci lah. Gitu. Ibu-ibu betul lah apa-apa kau pakai ke masjid, apa-apa kau tolong perhatiin baju beliau. Kadang apa-apa kau dah perlu beli baju lebih udah bau je bau kadang masjid tu mah. Ibu itu baju apa tu? Kalau lah 3 hari kok ini tukar dia apa tu lah itu hidung lah. Alah Pak ganti lah ya apa. Gitu caranya ibu. Adabnya ke masjid model tu pakai pakaian yang terbaik. Yang tak boleh tu berlebih-lebihan. Makanya kata Allah wala tusrifu. Tak boleh berlebih-lebihan. Jangan mencolok mana. Jangan mewah mana. Tengok ibu-ibu kalau pakai mukena jangan yang warna-warninya mencolok. Sehingga orang di samping atau orang belakang nyepikian imahnya bali gua aja. Itu ibu. Ya, jadi itu adabnya pakai pakaian terbaik. Yang kedua, menghindari makanan yang beraroma tidak sedap. Apa kalau kapai kamas haji? Jangan makan jariang, jangan makan patai. Nah lihat hadisnya nih. Hadis Bukhari Muslim dari Jabir. Apa kata Nabi? Man akala sauman au basalat falyatazilna au qala falyatazil masjidana. Siapa yang makan bawang putih dan bawang merah. Dulu contohnya orang tu bawang putih, bawang merah Pak Ibu. Ada jariang di mereka ada dulu Pak. Ya. Awak kalau makan bawang tu kan bau dah ngok dah Pak. Keringnya kan bau tu. Siapa yang makan bawang kata Nabi, apakah bawang putih, apakah bawang merah, maka jangan mendekat ke kami. Aja duduk kami mereka ajak Nabi. Dan jangan pula mendekat ke masjid kami. Hendaklah dia di rumah. Jadi kalau bapak ibu ya kapai ke masjid, hindarilah makan durian. Ya. Bagi sandau durian kau Pak. Luar biasa Pak. Bagi musim-musim durian kini. Kalau lah pulang mereka makanlah tak apa. Tapi awak kapai ke masjid tu makan yang tak beraroma, aroma tak sedap tu orang di sabalan yang kayak bapak ibu pikiran tu masalahnya. Makanya buat ibadah kau ibu ndak hanya tu awak memikirkan orang sakit daki awak. Kau subuh banyak terjadi mereka Pak. Subuh kau kadang malam sudah makan jariang tu. Pagi dia tagagi ke masjid lalu bergosok gigi lah. Takbirnya Pak kancang lambui Pak. Allahu Akbar. Ya, kini kau untung pakai masker Pak Jamo. Jadi kok mambui bananya Allah nyeduin seorang beli. Dulu Pak bedo Pak. Sujud itu loh Pak. Subhanallah itu mana suk kida tu Pak. Ya. Itu kenapa Nabi mengatakan laula an asukka ala ummati, kalaulah tidak berat atas umatku la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin, saya wajibkan mereka menggosok gigi setiap salat. Tuh perintah Nabi begitu, gosok gigimu setiap salat. Nimal itu. Jadi kalau bapak ibu sudah makan jariang, gosok gigi itu tuh makan balik sesuatu yang bisa meringankan aromanya. Kok ada parmennya khusus atau ada makanan tertentu yang bisa mengurangi aroma tak sedap itu. Jadi memang begitu agama aja. Awak beribadah kok tak kalamak di awak je lupa. Terus awak pergi ke masjid. Kenapa diatur begitu aturan ke masjid? Supaya semua orang merasa nyaman di masjid ini. Jangan sampai kehadiran kita membuat orang di sekitar kita tidak nyaman beribadah.
Apakah karena aroma badan kita? Aroma itu makanya Nabi suruh mandi. Makanya Nabi setiap Jumat itu Pak, itu disunahkan mandi ya. Nah, minimal itu Pak. Kenapa setiap Jumat itu mandi? Jumat itu dah berkumpul rami-rami. Aroma badan awak, aroma baju awak, aroma mulut awak jangan sampai menggaduh orang. Itu makuk kamar saji perintah Allah pakai pakaian yang terbaik. Allah suruh. Jangan makan-makan yang beraroma tidak sedap. Nabi larang. Kenapa? Mengganggu orang nanti. Tidak apa-apa Bapak Ibu kalau yang hobi makan jariah, makan patai, silakan. Cuma jangan dakik-dakik ke masjid itu makan. Pulang di masjid itu makan. Kalau kayu makan, gosok gigi itu ya antisipasi dengan yang lain. Nah, yang ketiga adabnya bagi ibu-ibu dalam hadis Abu Musa, kullu ainin zaniyah wal mar'ah izastaqtarat famarrat bil majlis fahiya zaniyah. Nabi melarang perempuan itu memakai parfum yang menyengat. Apa kata Nabi? Semua mata berzina. Semua mata ini kata Nabi berzina. Seorang perempuan bila memakai parfum, lalu dia lewat di depan kumpulan orang-orang, maka perempuan itu adalah perempuan pezina, kata Nabi. Ya, itu hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi perempuan yang memakai parfum, lalu lewat, lalu mata orang mencalik kenyo, maka perempuan itu perempuan pezina, kata Nabi. Ya. Jadi ibu-ibu kalau pergi ke masjid, pakai pakaian yang baik, pakailah parfum, tapi jangan ya parfum yang membuat orang yang melirik kepada ibu-ibu. Itu kata Nabi perempuan pezina. Makanya ibu-ibu jangan pakai parfum yang menor, warna apanya, aromanya, yang pokoknya menghilangkan aroma yang tak sedap sajalah. Ya. Sebenarnya perempuan tu tidak hanya ke masjid, perempuan tu keluar rumah tidak boleh pakai parfum ibu-ibu. Ya. Pakai parfum tu di rumah aja. Daki apa? Kau daki apa? Bun bawang. Pai baradik dak tanggung lepak setengah botol parfumnya. Harusnya ibu-ibu di rumah tu yang setengah botol pakai parfum, sehingga apa-apa tak munya keluar rumah lagi. Kalau ibu keluar pakai parfum, siapa yang menikmati aromanya begitu? Orang lain. Ya. Karena itu memang perempuan kalau pergi ke masjid pakai wangi-wangian tu boleh. Ya, tapi jangan pakai parfum yang aromanya menyengat. Karena bila ada ibu-ibu lewat misalnya ke masjid tu apa-apa panjang menengoknya ke ibu jalan tu, itu perempuan pezina kata Nabi. Ya, itu perempuan tak baik yang begitu. Ya, artinya itu sesuatu yang dilarang, dicela bagi perempuan. Ya. Kecuali ibu-ibu sama-sama perempuan sesadonya tak apa. Ya, tak ada laki-laki ya. Perempuan sesadonya. Kalau perempuan sesadonya ibu boleh menyanyi-nyanyi, boleh joget-joget. Kalau perempuan sesadonya. Tapi kalau ada apa-apa jangan. Ya. Suara ibu sudah boleh terangkan kan? Gitu. Jadi ibu yang pakai parfum ya, tolong parfumnya yang tak apa namanya tu, yang tak menyengat, yang standar sajalah. Ya. Kemudian yang keempat, ini hadis Bukhari Muslim. Iza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlisanna ya qabla ayyarka rak'atain. Apabila kamu masuk masjid, jangan pernah duduk sebelum melaksanakan salat 2 rakaat. Ini yang disebut salat tahiyatul masjid, Pak. Ya sebenarnya salat tahiyatul masjid itu tidak ada. Nabi mengatakan bila kamu masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Apapun salatnya. Misal, ibu datang sudah azan subuh ke masjid. Kan ada salat sunat qabliyah ya, atau yang disebut salat sunat fajar namanya ya, atau qabliyah subuh. Itu sudah selesai, Pak. Tak perlu tahiyatul masjid dah.
Karena perintah Nabi, kalau kamu masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Tidak ada namanya salat tahiyatul masjid.